Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Dioktorini. Di kesempatan saat ini, saya akan menampilkan paparan dari makalah yang telah saya buat. Makalah ini yang berjudul Penerapan Revaluasi Aset Tetap pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BI. Makalah ini berisikan 3 bab, yaitu bab pertama berisi tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang makalah. Yang kedua, rumusan masalah. Pada bab kedua berisikan tentang yang pertama, pengertian aset tetap. Yang kedua, kriteria aset tetap. Yang ketiga, klasifikasi aset tetap. Yang keempat, pengakuan aset tetap. Yang kelima, pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap. Yang keenam, penerapan revaluasi aset tetap. Pada bab ketiga berisi tentang pertama, kesimpulan. Yang kedua, saran. Latar belakang dari makalah ini yaitu kita tahu setelah perusahaan mengakui aset tetapnya, perusahaan harus memilih pada tahap pengukuran aset tetap apakah menggunakan model biaya ataupun model revaluasi. Dalam hal ini saya mengangkat tentang model revaluasi. Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang disebabkan oleh kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Baik, dari penjelasan dari latar belakang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan revaluasi aset tetap pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI pada pelaporan keuangan tahun 2019. Pertama, pengertian aset tetap. Memaparkan dua referensi, yang itu pertama pada PSAK nomor 16, yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, diharapkan untuk digunakan dalam selama lebih dari 1 periode. Referensi kedua, saya menggunakan Rudianto 2012, di mana aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Maka kesimpulan yang dapat kita tarik dari pengertian aset tetap yaitu aset tetap adalah aset yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang, memiliki bentuk fisik, atau aset yang tidak untuk diperjualbelikan. Poin yang kedua yaitu kriteria aset tetap. Aset tetap memiliki kriteria. Yang pertama, berwujud. Di sini maksud dari berwujud yaitu memiliki bentuk fisik dari sebuah aset tersebut. Yang kedua, umurnya lebih dari 1 tahun. Di mana pengertian tadi kita tahu bahwa aset tetap diharapkan dapat berumur lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode. Yang ketiga, digunakan dalam operasi perusahaan, di mana dalam diharapkan aset tetap itu memiliki umur yang lebih dari 1 tahun, maka aset tetap ini hanya digunakan dalam operasional perusahaan. Kriteria yang keempat yaitu tidak diperjualbelikan. Maksudnya di sini dari kriteria yang ketiga bahwasannya aset tetap digunakan dalam operasi perusahaan, maka aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan, hanya digunakan dalam operasi perusahaan. Kelima yaitu material. Material di sini maksudnya aset tetap kita tahu bahwa semuanya memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi
dari keseluruhan total aset di perusahaan tersebut. Maka aset tersebut dapat dikriteriakan sebagai atau yang memiliki nilai material. Yang keenam yaitu dimiliki perusahaan, di mana jika aset tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan atau dari penyewaan, maka aset tersebut tidak dapat digolongkan sebagai aset tetap. Poin ketiga yaitu klasifikasi aset tetap. Bagi dari 5, yaitu pertama lahan atau tanah, yang kedua gedung, yang ketiga mesin, yang keempat kendaraan, yang kelima inventaris atau peralatan-peralatan yang cukup besar atau yang bernilai material. Yang keempat yaitu pengakuan aset tetap. Perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Poin berikutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap. Dalam pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap, perusahaan harus memilih pengukuran dari 2 model. Yang pertama yaitu model biaya, yang kedua model revaluasi. Di sini pada model biaya, setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Pada model revaluasi, setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat jumlah revaluasinya, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Model revaluasi, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Tapi, kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga besar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelum dalam laba rugi. Dan jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai tercatat aset diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Masuk ke poin berikutnya yaitu penerapan revaluasi aset tetap. Di sini sama kita tahu bahwasannya dari latar belakang tadi saya telah menjelaskan bahwasannya saya menggunakan perusahaan di sektor pertambangan karena dalam perusahaan dari sektor pertambangan ini memiliki aset tetap yang mempunyai nilai yang cukup material. Ini perusahaan sektor pertambangan saya gunakan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI, dan periode pelaporan perusahaan pertambangan ini tahun 2019. Dan yang ketiga, dari perusahaan sektor yang terdaftar di BI terdapat 47 perusahaan yang diketahui. Dari 47 perusahaan yang terdaftar di BI dari sektor pertambangan, ditemui bahwasannya 43 perusahaan menggunakan metode biaya dan 4 perusahaan lainnya menggunakan metode revaluasi. Yang pertama yaitu PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Dari laporan keuangan yang telah disajikan di dalam IDX, dalam catatan laporan keuangan dari PT Aneka Tambang Tbk atau Antam yang saya temui yaitu pertama, tanah dicatat sebesar nilai
wajar. Kita tahu bahwasannya tanah digolongkan atau diklasifikasikan sebagai aset tetap. Kedua, kenaikan dari tanah tadi dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset di ekuitas. Dalam penentuan revaluasi tadi, penilaian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan data pasar. Maka pada PT Aneka Tambang Tbk ini diketahui bahwa tanah dicatat pada tahun 2019 sebesar 512.606.303 rupiah. Di sini diketahui bahwa di PT Aneka Tambang Tbk diketahui bahwa tanah tersebut mengalami revaluasi dari tahun 2018 ke 2019 yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Perusahaan yang kedua yaitu PT Dian Swastika Sentosa Tbk atau DSSA. Di sini dalam catatan atas laporan keuangannya, aset tetap pembangkit listrik dinyatakan berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Ini merupakan syarat atau ketentuan dalam penerapan metode revaluasi yang sudah saya jelaskan. Kedua yaitu diketahui bahwasannya kenaikan nilai wajar akibat revaluasi dikreditkan ke akun selisih penilaian kembali nilai aset tetap pada bagian ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Yang ketiga yaitu diketahui pada tahun 2019, pembangkit listrik tercatat pada jumlah revaluasi sebesar 210 juta dolar, 454 ribu dolar, 200 dolar. Di sini diketahui bahwasannya pembangkit listrik dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan yang kita sebut yaitu revaluasi. Masuk ke perusahaan yang ketiga yaitu PT Citatah Tbk atau CTTH. Di sini diketahui pada catatan atas laporan keuangan perusahaan mengukur tanah menggunakan nilai revaluasi dan perubahan nilai wajar aset tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya sesuai dengan penjabaran dari PSAK nomor 16 tentang metode revaluasi. Yang kedua yaitu penilaian dilakukan sesuai dengan standar penilaian Indonesia atau SPI dan metode penilaiannya digunakan adalah pendekatan nilai pasar. Diketahui bahwasannya yang ketiga selisih nilai wajar aset dengan nilai tercatat dari tanah sebesar 169.494.994.650 rupiah dicatat sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya PT Citatah pada tahun 2019 mengalami revaluasi atau kenaikan nilai wajar dari tanah tersebut. Masuk ke perusahaan yang terakhir yaitu perusahaan yang keempat yaitu PT Ginting Jaya Energi Tbk atau WOWS. Dari perusahaan ini diketahui dalam catatan atas laporan keuangan bahwasannya yang pertama, kenaikan yang berasal dari revaluasi aset tetap atas tanah langsung dikreditkan ke surplus revaluasi pada penghasilan konvensi lainnya. Ini sesuai dengan materi dari PSAK nomor 16 tentang revaluasi. Masuk yang kedua yaitu dasar penilaian diterapkan adalah nilai pasar.
di mana nilai pasar dari kendaraan adalah sebesar 10.751 juta dan alat berat sebesar 342.409 juta dan selisih dari nilai wajar dengan nilai tercatat sebesar 56.726 juta 408.371 rupiah. Diakui sebagai penghasilan komprehensif lain surplus revaluasi pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham. Jadi diketahui bahwasannya PT Ginting Jaya Energi Tbk pada tahun 2019 mengalami revaluasi. Kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu penutupan. Yang pertama yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pertama, dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI tadi yang menggunakan metode revaluasian yang merujuk pada PSAK nomor 16, yaitu ada 4 perusahaan dari 47 perusahaan yang terdaftar di BI yang telah menerapkan pengukuran aset tetap pada metode revaluasi. Yang kedua yaitu perusahaan pertambangan dari 47 perusahaan yang terdaftar di BI menggunakan metode biaya lebih banyak daripada metode revaluasi. Dapat dilihat dari perusahaan pertambangan hanya 4 perusahaan yang menggunakan metode revaluasi. Jadi banyak perusahaan yang menyukai metode biaya dari metode evaluasi. Yang kedua yaitu saran. Jadi saran yang dapat saya buat yaitu dalam penentuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset tetap merupakan bagian yang paling penting dalam penerapan aset tetap sesuai dengan PSAK nomor 16. Karena dapat mempengaruhi isi laporan keuangan dari suatu perusahaan dan juga dapat mempengaruhi bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Dan dalam pengukuran ini terdapat 2 model pengukuran, yaitu model biaya dan model revaluasi. Jadi, untuk setiap perusahaan yang telah menentukan model pengukuran yang dapat digunakan atau model yang akan diterapkan harus konsisten dalam penerapannya agar laporan keuangan dapat dibandingkan setiap tahunnya. Baik, sekian hasil paparan dari isi makalah saya yang berjudul penerapan revaluasi aset tetap pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.